Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ahli tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma ba'du. Teman-teman kicau mania dimanapun Anda berada, khususnya kacer mania, salam hitam putih, salam dada hitam dari saya. Kita ketemu lagi bersama saya Bang Kinara, kali ini di channel Kinara Kacer Banyuwangi. Untuk video kali ini saya mau angkat topik kaitannya dengan eksekusi lapangan ya Rek ya. Lanjutannya dari part-part contoh seperti ini ya. Saranku buat teman-teman biar paham, biar tidak gagal paham, lihat dulu video yang itu ya. Eksekusi lapangan versi Kinara gitu. Nanti muncul. Ketik saja di pencarian ya, pencarian YouTube. Jadi gini teman-teman, tak lapori dulu. Ini tadi gantang manuk tapi gantangan tutup gandun tutup ya wes. Akhirnya pulang, terus saya buat video ini ya. Nanti jam 3:30 mau keluar lagi soalnya ya. Ayo kita bahas masalah ini di belakang biar sahdu ya. Yang jelas saya tidak ngeluarin burung, semua burung di dalam semua ya. Oke teman-teman ya, kita lanjut di sini ya. Tapi sebelumnya saranku nggak kopi Rek, nggak kopi sih atau bikin es. Aku punya dua-duanya bro ya. Ini tadi baru pulang, istriku tak suruh buatin es ya. Ini kopi yang tadi pagi ya masih ada, tak suruh buatin es, ada semua komplit. Bojoku manut bro ya, manut, bojoku taat. Nah, jadi orang itu kalau bisa mendidik skala keluarganya ya, berarti dia itu begini bro ya. Daripada orang yang skala dalamnya itu berantakan, bicaranya kok lantang lah. Ini perlu digaris bawahi, jangan-jangan dia cuma mementingkan luarnya, tidak mementingkan dalamnya. Kalau saya orang yang selalu mementingkan dalamnya itu bro ya. Ya sekalian edukasi ini bro ya. Lanjut ke inti topik hari ini mengenai eksekusi lapangan ya. Jadi gini, saran buat teman-teman ini untuk burung-burung yang masih mencari. Ingat ya, yang masih mencari, bukan burung jadi. Eksekusi lapangan yang kaitannya dengan extra fooding. Untuk burung yang masih mencari, jangan pernah fanatik. Mau cuaca panas, mau cuaca dingin, jangan keburu-buru mengklaim bahwasanya kalau cuaca panas burungmu nggak bawa Hongkong. Nah, misalkan belum praktek mengklaim dulu, atau mungkin cuaca lagi dingin, burungmu nggak mau kamu kroto sesuai dengan klaim-klaiman yang selama ini terjadi, yang selama ini kita dengar. Hongkong sifatnya panas, kroto sifatnya dingin, katanya kan begitu. Tapi pada fakta realitanya tidak semua burung kondisi panas, kondisi cuaca lagi panas di Hongkong tadi malah misalkan nggak main atau ngetem atau apa, tidak semuanya seperti itu. Ada burung yang memang karakternya itu dia semakin panas semakin bagus. Tapi panas di sini maksudnya bukan tipe panas ya. Jangan salah sangka ya, karena saya adalah orang yang selalu membantah masalah teori panas dingin dan birahi emosi. Nah, ini saya Kinara Banyuwangi yang selalu membantah teori panas dingin, birahi dan emosi. Karena nggak ada genah, maksudnya itu nggak pernah nampak secara pakem jelas. Semua hanya ada di angan-angan saja ya. Jadi gini teman-teman, kalau mengenai eksekusi lapangan ablak krodong, saranku samen nyimak dulu video yang ini ya. Samen simak dulu di situ. Kalau masalah extra fooding ya, ini mau saya bahas ya. Jadi gini teman-teman, bila mana sampean itu punya burung, misalkan contoh ya, misalkan burungmu itu nggak mau ngotot di lapangan, atau burungmu itu nggak mau bukor, atau burungmu itu nggak bisa maksimal di lapangan, jeda-jeda lah, sing inilah, sing itulah. Jangan pernah takut untuk mencoba yang namanya ulet Hongkong ya. Yang nggak hanya Hongkong saja. Ini cuma cara saya bicara seperti ini. Nanti selebihnya tergantung sampean bagaimana ngimprove logikamu ya. Jadi penyampaian di sini sifatnya edukasi. Sifatnya edukasi, kamu harus bisa mengambil hikmah dari apa yang saya sampaikan berdasarkan versi logikamu ya. Jadi gini, jangan pernah takut mencoba untuk yang namanya ulet Hongkong, boleh kroto.
Jadi apapun cuacanya jangan keburu-buru mengklaim bro. Karena gini bro, ini memang terkesan sepele bro. Babakan masalah klaim itu babakan praktek dulu, jangan mengklaim. Ini kelihatan sepele, tapi asal kalian tahu ya, kalau kalian tidak membenahi dari posisi ini akan merusak semua mindsetmu. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena otomatis akan meracuni pikiranmu. Jadi dalam kondisi cuaca yang lagi panas, burungmu misalkan seperti kurang bertenaga, atau burungmu itu misalkan kurang maksimal, nggak begitu bongkar, atau mungkin tarungnya itu kebanyakan agak loyo lah wes, misalkan anggaplah begitu. Karena cuacanya panas, karena kamu mindsetmu itu mengklaim, akhirnya kamu nggak mau coba ulet Hongkong, atau mungkin kamu nggak mau coba ini coba itu, coba uka. Kamu cuma pakem, nuruti pakem kroto aja yang sifatnya mendinginkan, anggaplah begitu. Tapi performa burungmu gitu-gitu aja. Nah ini kan membuat langkahmu menjadi stuck bro, menjadi berhenti. Ngono loh, karena kamu mengunci pikiranmu pada kroto ini tadi. Paham nggak dari sini? Kalau status burungmu masih mencari, jangan pernah pakai klim-kliman. Kecuali burung jadi bro. Ngono loh, yang sering saya sampaikan berkali-kali. Orang yang suka mengklaim itu hanya orang yang suka main burung jadi. Pantes mau main klim-kliman, pantes memang burung jadi. Riwayat perjalanan sudah jelas, riwayat karakter sudah jelas, riwayat rawatan sudah jelas. Otomatis mengklaim ini mengklaim itu ya pantes. Tapi kalau burung yang masih mencari, jangan suka klaim-klaim terlebih dulu. Karena apa? Karena kita nggak tahu karakter burung seperti apa. Bahkan burung jadi saja karakternya banyak. Burung jadi ada yang metode main di lapangan itu dengan eksekusi lapangan dicas dulu. Karena dia karakter burung yang dimana burung ini tuh anggaplah mintanya semakin panas semakin bahaya, anggaplah begitu, semakin bagus, semakin istimewa. Banyak bro, saya sering menjumpai di gantangan itu burung dicas dulu. Kenapa? Tak pikir-pikir logikanya, terus tak tanya orangnya. Ya karena memang karakter burungnya itu semakin panas semakin bagus, makanya dicas. Mungkin untuk beberapa orang beranggapan burung kebanyakan dicas di bawah itu nanti menghabiskan tenaga ketika di atas, kan begitu. Tapi ini nggak boleh diklaim. Kalau sekedar anggapan jangan mengklaim. Ngono loh bro, paham nggak dari sini? Banyak bro, saya sering menjumpai burung dicas dulu, atau mungkin burung di bawah dalam kondisi panas kentar-kentar ya, panas banget. Justru malah burungnya ini dikasih ulet Hongkong sak cepuk. Ayo. Di atas burung memang mangap sebentar, habis itu malah gembrojok semakin panas, gak karu-karuan. Loh, ada ini bro, tampilnya malah istimewa ada. Jadi kalian kalau mau beledos nih manukmu, satu mindset dalam otakmu, jangan pernah sedikit-sedikit suka mengklaim. Menyesuaikan cuaca lah yang inilah. Kita boleh menyesuaikan cuaca memang, kita harus. Tapi jangan mengklaim kondisi burung, agar otak kita bisa berkembang seterusnya untuk mengupayakan yang terbaik. Loh memang merawat burung itu menyesuaikan cuaca wajib bro, memang. Tapi kan kembali lagi, tidak semua burung yang karakternya itu bisa dipukul rata. Bahwasanya di Hongkong, di cuaca panas itu membuat dia makin tidak karu-karuan, misalkan makin jelek performanya. Tidak bro, karena Hongkong sendiri tidak semua burung di Hongkong sifatnya panas, belum tentu. Di Hongkong sifatnya bisa merontokkan bulu, belum tentu. Di Hongkong sifatnya bisa bikin kanibal, belum tentu. Di Hongkong lah, ini banyak ini. Karakter burung tuh tidak satu bro. Untuk teman-teman yang masih mencari, tak kasih tahu sampean, cerdas-cerdaslah, bijak-bijaklah dalam melihat segala sesuatu. Kalau burungmu masih mencari, segala sesuatunya harus dicoba. Karena logika yang paling simpel, sebelum ada keberhasilan pasti ada kegagalan. Kalau ujuk-ujuk berhasil, celing, itu cuma ada satu bro, warisan. Loh, warisan, pewaris dan perintis itu beda bro. Jadi bedakan, pewaris sendiri, perintis sendiri. Kalau pewaris memang terima dadi rek, ngono lho. Riwayat perjalanan sudah jelas, riwayat karakter sudah jelas, riwayat rawatan sudah jelas, referensinya sudah banyak, belinya mahal. Kan ya begitu. Perintis dan pewaris bedakan. Kalau perintis kamu tidak mau mencoba, kok suka mengklaim nanti takut begini, nanti takut begitu. Kapan berkembangnya burungmu? Ngono lho rek. Paham dari sini? Jadi jangan pernah fanatik terhadap extra fooding. Kalau kaitannya dengan eksekusi lapangan mengenai extra fooding, apapun cuacanya, kita nggak tahu karakter burung bro. Kalian boleh coba kroto, kalian boleh coba Hongkong, kalian boleh coba ulet pisang, nggak masalah.
Kita harus tahu ini semua. Kalau mengenai porsi-porsi kan kalian bisa improve sendiri, bisa lebih tahu daripada mentor YouTuber. Loh, saya ini sering loh bro, ditanya orang itu tak sekak bro. Sering saya itu seperti itu. Tak sekak mat, karena tujuan saya di sini tuh bukan untuk apa ya, bukan untuk dianggap hebat, tidak. Saya murni ingin mengedukasi teman-teman supaya cerdas saja. Karena bagi saya kalian itu bisa merawat burung, hanya saja terkontaminasi dengan klaim-klaiman yang membuat langkahmu menjadi stuck berhenti. Ngono lho rek. Gimana ketika jor-joran Hongkong di lapangan? Bagaimana ketika pakai Hongkong 5, pakai 10, pakai 15, pakai 20? Loh, saya itu dulu Jayabaya itu juga begitu, bro. Jor-joran Hongkong, bro. Jor-joran Hongkong. Jadi intinya jangan pernah beranggapan bahwa fungsi sebuah extra fooding itu bisa disamakan. Tidak, teman-teman. Dan jangan menganggap bahwasanya extra fooding ini bisa berakibat fatal begini dan begini sesuai dengan klaim-klaiman yang selama ini kita dengar. Tidak bro, tidak. Untuk burung-burung yang masih mencari, bagaimanapun juga kita harus banyakin praktek daripada banyakin teori yang hanya ada di kepala. Karena apa, ini masih mencari teman-teman, masih mencari, masih panjang jalan kita. Burung-burung yang hebat-hebat itu perjalanannya panjang bro, panjang. Dan ini juga masukan buat teman-teman ya, arah konten saya itu memang seperti ini karena sifatnya edukasi. Jadi buat orang yang tidak banyak sih, hanya beberapa saja suka nyinyir tentang arah konten, tak kandani. Saya nggak pernah menyuruhmu melihat konten saya. Kalau kalian nggak suka, kalau kalian itu nggak paham dengan apa yang saya maksud, atau menurutmu saya itu beginilah begitulah, lewati saja, jangan dilihat daripada menambah penyakit hatimu. Laki-laki itu simpel bro, ilmunya apa? Ilmunya nasabe tekan Nabi Adam. Nabi Adam gak seneng lewati. Kalau gak suka kok nyocot, berarti sama ini pantasnya jadi ibu-ibu aja, jadi mak-mak aja. Ngono loh bro, ya paham dari sini bro. Jadi sama tak kasih tahu ilmunya laki-laki. Kalau ada yang gak terima japri saya kalau punya nyali, simple sama saya itu. Dari 2019 loh saya itu bro, nantang orang yang suka ngeklaim ini ngeklaim itu, pakem ini pakem itu. Sekarang 2023, 5 tahun bro, 5 tahun saya menunggu orang yang menerima tantangan saya, kok nggak ada yang berani nerima. Katanya ngaku suhu, ngaku hebat. Kalau memang ngaku suhu, ngaku hebat, cetak dong burung saya yang notabelinya nggak ada yang jelas. Cetak burung saya bahan-bahan nggak jelas semua ini. Nggak usah juara, kerja aja seneng wes. Walaupun volumenya nggak tembus, walaupun lagunya jelek, yang penting manuknya megahe di lapangan. Udah itu, tunjukkan kalau ngaku suhu itu. Nomorku tertera di banyak sosial media bro. Di TikTok ada, di YouTube ada, di Facebook ada. Loh, kalau memang punya nyali, japri, simple. Jadi ojo kakek cocot, ngono lho bro. Kalau nggak berani menampakkan wajahmu tuh ojo kakek cocot, ngono lho. Paham dari sini teman-teman? Rodok panas sih kira aku rek, rodok panas. Kenapa dibilang rodok panas? Karena wis nyiap ning manuk ape gantang. Lah kok gantangane tutup tekan gene. Akhirnya mau ngetrek ya, ngecas manuk tok ambek kanca-kanca tadi berapa ya? 4 orang tadi. 4 orang lainnya pada pulang semua. Wis dicas wis sudah terlanjur. Tutup. Ada sih yang buka lat presan, tiketnya mahal. Manukku manuk belajaran main lat presan yo. Tembang kondangan eman-eman to, bro. Yo sik tak ngombe es, bro. Burung kacer itu dari lagunya kelihatan, dari apa ya? Dari karakternya dia, gerak-geriknya. Kalau kita mengamati sebuah tayangan itu kelihatan bro. Jadi orang itu mencetak burung dari burung bahan itu tidak instan bro. Nggak ada yang instan. Jadi sampean tak kasih tahu, kalau sampean melihat sebuah tayangan, amati betul ciri-ciri lagunya bagaimana, ciri-ciri modele manuke iki mau koyo piye, amatono. Nanti itu antara burung yang di review pertama dan burung yang di review selanjutnya masih sama nggak burungnya. Seperti yang sering saya sampaikan berkali-kali. Kalau saya niatnya pembodohan, saya enak saja bro, bisa aja saya. Waktu nge-review pertama burungnya burung jelek-jelek, nanti pas nge-review akhirnya burungnya burung bagus, nanti saya bilangnya 1 minggu 1 bulan pakai settingan ini juara. Yang pas digantang burung bagus, yang pas direview pas datang burungnya burung jelek. Bisa aja tuh seperti itu. Jadi kalau kalian mau melihat tayangan, dilihat dulu lagunya gimana, amati dari lagunya. Kalau tidak menunjukkan lagunya, wes lewati saja. Takutnya pembodohan.
kita bisa apa ya, bisa niteni. Maksudnya niteni itu bahasa Jawa, niteni le bahasa Indonesia niku nengeri, kok nengeri apa jenenge nganu, memberi patokan lah ya, memberi apa, memberi stempel, oh ini burung itu gitu loh, maksudnya gitu. Oh ini burung itu dari ciri-ciri ngeplong ya. Lagune Kacer ya wis ngono kuwi. Lagune Kacer untuk Kacer yang ini ya pasti begitu. Saya aja mau punya Kacer 12 Kacer kayak 15 Kacer kayak lagunya yang ini apal kabeh. Ya oh ini lagunya yang ini, oh ini lagunya yang itu. Iso dititeni dari lagunya. Wes penak-penak ngono lho, Bro, ya. Paham ya, rodok merambat ini tadi agak keluar zona sedikit karena tujuannya juga mengedukasi. Sekalian unek-unek, Bro. Unek-unek tak tokne ya. Sekali lagi ya buat orang-orang yang tidak seberapa jumlahnya ya, yang nyinyir-nyinyir, kalau kamu ngaku punya nyali, japri, ngaku punya nyali ya. Ingat, ngaku laki-laki dan punya nyali, japri, ini nomor saya. Saya orang Banyuwangi ya. Saya orang Banyuwangi, ini nomor saya. Cetak burung saya kalau Anda punya nyali dan ngaku suhu, ngaku hebat. Kalau memang klaim-klaimmu selama ini benar ya, ini nomor saya, japri kalau punya nyali ya. Wes ngono wae. Semoga mengedukasi, semoga bermanfaat, semoga menjadikan kita semua menjadi manusia yang tidak melampaui batas dalam hal merawat burung. Maksudnya melampaui batas ya apa? Membodohi orang ya. Hanya demi konten, jangan sampai kayak gitu ya. Wes ngono wae. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.